Sesaat lagi kita ikuti obrolan sehat bersama Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang, didukung oleh PT Herlina Indah. Radio Tidar Sakti, sahabat keluarga sejati dan sahabat, sekarang kita ada di sesi talk show uklam-uklam virtual atau obrolan sehat bersama Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Dan akan bergabung dengan kita ini ada Dr. Ahmad Rifai, spesialis penyakit dalam. Halo, selamat pagi dokter. Baik, bagaimana kabarnya Dr. Ahmad Rifai pagi ini? Alhamdulillah, baik. Sebelumnya perkenalkan dokter, saya Willy Pramana yang pagi ini akan berbincang-bincang dengan dokter. Kita akan berbincang soal risiko atau faktor risiko gagal ginjal nih dokter Ahmad Rifai ya. Tapi sebelum ke sana nih dokter, saya ada pertanyaan. Dokter Rifai ini kan spesialis penyakit dalam. Apakah fokusnya di ginjal atau juga menangani yang lainnya juga nih dokter? Kalau penyakit dalamnya menangani yang lainnya juga. Cuma sekarang dalam masa pendidikan menuju ke subspesialisnya itu. Sehingga nanti fokusnya ke ginjal doang gitu. Fokusnya di ginjal tadi dokter ya. Oke, nah ini langsung soal pernah gagal berfungsi atau mungkin tidak berfungsi sama sekali atau mungkin ginjalnya mengalami malfungsi begitu dokter? Ya, yang dinamakan gagal ginjal ini ginjalnya unfungsi, tidak berfungsi gitu loh ya. Ya, fungsinya sebagai apa ya? Baik itu fungsi sintesis, fungsi pembentukan, ya atau sintesis tadi, terus fungsi ekskresi atau fungsi pembuangan itu juga tidak berfungsi, dan fungsi hormonal pun juga tidak berfungsi. Ya, misalnya contohnya fungsi ekskresinya pembuangannya ginjal itu adalah membentuk kencing atau urin. Ya, dia juga mengalami kegagalan ketika dia dinyatakan gagal ginjal. Apalagi kalau sifatnya kronis, ada yang akut, ada yang kronis. Yang kita bahas di sini adalah yang kronis. Sehingga rata-rata pasien gagal ginjal kronis itu kencingnya sudah mulai menurun. Ya, harusnya minimal 1 hari 1 malam 1,5 sampai 2 liter gitu ya. Ini cuma 100-200 cc per harinya. Kemudian fungsi sintesisnya juga mengalami penurunan ya. Kenapa? Salah satu fungsi dari ginjal ini adalah membentuk zat-zat yang mendorong untuk terbentuknya sel darah merah, namanya eritropoietin. Itu juga mengalami penurunan. Kemudian juga fungsi hormonal, ya. Hormonal di sini contohnya apa? Salah satu fungsi dari ginjal itu adalah membentuk prohormon dari vitamin D. Ya, di sana juga akan mengalami penurunan sehingga orang dengan gagal ginjal kronis, ya, dia karena pembentukan sel darah merahnya turun, dia akhirnya anemia. Kemudian kencingnya menurun, gampang sekali terjadi sesak, bengkak semua. Terus kemudian kalau dari dokter Ahmad Rifai ini dokter, untuk kiat-kiat yang bisa dilakukan seseorang supaya ginjalnya tetap sehat, mungkin dari aktivitasnya apa saja yang harus dilakukan atau mungkin juga pilihan makanannya yang harus dipilih, itu bagaimana dokter? Silakan. Nah, kalau dari saya, kita harus memilah menjadi 2 kelompok besar, ya, kelompok dengan faktor risiko dan kelompok dengan tanpa faktor risiko. Kelompok-kelompok yang tanpa faktor risiko ini, ya, maksudnya faktor risiko tadi ya, diabetes sama hipertensi terutama ya, terus obesitas, kemudian hiperkolesterol, asam urat, ya kan gitu, tidak ada pada pasien itu, maka dia harus membiasakan dengan kebiasaan hidup sehat. Nomor 1 adalah lifestyle harus jalan. Ya, makanan atau minuman bahkan yang mengandung bahan pengawet dan sebagainya tolong dihindari. Ya, jangan sering-sering menggunakan obat-obatan, terutama obat-obatan anti nyeri. Ya, jangan terlalu sering, sesering mungkin. Dan yang ketiga harus hidrasi harus baik. Minum sehari semalam kalau bisa ya 1,5 sampai 2 liter per hari minimal. Jangan terlalu sering, ya itu tadi ngempet pipis tadi untuk menghindari resiko terjadinya infeksi. Nah, dan yang terakhir harus pola olahraganya, aktivitas fisiknya harus tetap terjaga. Minimal seminggu 3 kali, ya aktivitas fisik antara 15 sampai 30 menit per kalinya.
ya, dengan aktivitas ringan, sedang, berat, dengan intensitas yang dinaikkan secara berkala. Itu yang tidak punya faktor risiko. Dan yang terpenting tadi, jangan merokok, jangan minum minuman keras. Itu yang tidak punya faktor risiko. Tapi yang punya faktor risiko secara dini dan secara agresif, ya, harus dikendalikan faktor risikonya. Ya, yang punya diabetes harus dikendalikan diabetesnya, hipertensinya harus dinormalkan, kemudian asam urat, kolesterol harus dikendalikan, bahkan yang namanya obesitas harus dikendalikan. Kuncinya adalah nomor 1, baik itu diabetes, hipertensi, hiperkolesterol, asam urat, kuncinya nomor 1 adalah diet. Nomor 2 adalah diet. Nomor 3 adalah diet. Nomor 3 adalah aktivitas fisik atau olahraga, dan nomor 5 adalah obat. Jangan mengandalkan obat dulu tanpa keempat pilar yang pertama. Jangan. Kalau seperti itu akan banyak gagalnya. Di masyarakat kita itu kan maunya kan seringkali kan instan. Jadi obat nomor 1, obat nomor 1, obat nomor 1. Tolong semuanya dibalik sekarang. Diet untuk orang diabetes itu seperti apa? Diet untuk orang kolesterol itu seperti apa, diet untuk orang hipertensi seperti apa, itu yang harus dijalankan. Dan aktivitas fisik atau olahraga yang harus betul-betul dijalankan dengan baik dan benar. Baru obat. Itu yang harus kita lakukan. Baik, berarti memang harus gaya hidup dan juga resiko. Pilihan makanan tadi, dokter, ya, untuk menurunkan faktor resikonya. Kemudian juga supaya badannya bisa tetap sehat. Nah, dokter, kalau kita berbicara soal kesehatan badan, sekarang juga kan lagi musim pandemi nih, dokter, ya, COVID-19 ini, dan juga yang tidak boleh dianggap remeh juga sekarang ini demam berdarah, dokter. Di Jawa Timur juga angkanya cukup tinggi ya, dokter Ahmad Rifai. Mungkin dokter ada himbauan begitu untuk menanggulangi atau mungkin juga mencegah menyebarnya demam berdarah ini, dokter, terutama karena kan tidak terlalu disorot ini oleh orang-orang di luar sana, dokter. Ya, terima kasih. Gini, demam berdarah, kemudian COVID atau infeksi yang lainnya, pada prinsipnya itu orang terkena infeksi ada 3 faktor yang berjalan di sana. Faktor host itu adalah manusianya, ya, manusianya dalam artian apa? Ketahanan psikobiologisnya. Ketahanan psikisnya, jadi stresnya. Biologisnya adalah kondisi fisiknya. Ya, itu harus betul-betul bagus. Betul-betul fit, bukan unfit gitu ya. Kalau kita unfit, maka harus fitness. Nah, kan itu supaya menjadi ke arah sana. Ya. Nah, polanya seperti apa pada faktor host ini? Ya, pola istirahatnya harus cukup, makan makanannya harus benar-benar yang berkualitas dan dengan kuantitas yang baik, memenuhi syarat-syarat gizi dan mineral yang bagus. Ya. Kemudian hidrasinya harus cukup. Ya, terus istirahatnya itu harus cukup, disesuaikan. Itu harapannya gizi yang baik itu juga akan menunjang imunitas tubuh kita untuk melawan infeksi. Terus yang kedua, faktor kedua adalah faktor agent. Faktor agent ini adalah faktor kuman. Ya, faktor kuman ini adalah bergantung pada virulensi dan ketahanan hidup dari kuman itu terhadap bagi baik itu pada manusia maupun pada lingkungannya. Nah, sekarang kita tahu bahwa demam berdarah ini adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lingkungan. Maka kita harus memotong mata rantai untuk terjadinya perkembangbiakan dari kuman-kuman tersebut. Ingat 3M. Menutup, menguras, ya, mengubur, dan apa M1 lagi? Menutup, ya. Mengubur dan menutup ini harus yang kita lakukan untuk memotong mata rantai terjadinya perkembangbiakan virusnya. Sama dengan COVID, kita harus juga bisa memutus mata rantainya supaya kuman ini tidak berkembang. Caranya seperti apa? Patuhi protokol kesehatan, jaga jaraknya, kemudian pakai masker, pakai hand sanitizer, sesering mungkin itu harus kita lakukan. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan sendiri. Lingkungan jangan diciptakan untuk menjadi perkembangbiakan kuman. Ya, jaga betul-betul kebersihan, higiene, sanitasi lingkungan kita harus betul-betul baik. Ya, untuk supaya apa? Ya, karena virusnya adalah nyamuk
virusnya ini adalah Aedes aegypti dan perantaranya adalah nyamuk, jangan sampai lingkungan sekitarnya ini mengakibatkan pertumbuhan dari faktornya dalam hal ini adalah nyamuk sendiri. Kemudian kalau untuk COVID-nya sendiri, jangan sampai lingkungan kita itu harus sering-sering didesinfeksi. Kalau misalnya betul-betul keluar masuknya orang itu banyak sekali dan sangat berisiko, ya harus sering-sering didesinfeksi, dibersihkan lingkungan sekitarnya semuanya. Mungkin itu pesan-pesan saya. Jadi faktor hostnya sendiri harus aman, dicukupi semuanya. Faktor kuman tadi juga harus di-pressure supaya dia tidak berkembang. Faktor lingkungan, ya jangan sampai menciptakan pertumbuhan faktor. Baik, terima kasih banyak Dr. Ahmad Rifai. Informasinya luar biasa lengkap. Semoga tadi bisa mengedukasi juga untuk sahabat Tidar Sakti yang menyimak talkshow kita dan juga bisa meningkatkan kesehatan dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ginjal, kemudian juga menjaga kesehatan diri, dokter ya. Terima kasih banyak Dr. Ahmad Rifai. Selamat bertugas kembali. Ya baik, dadah, sampai ketemu lagi dokter ya. Dan sahabat, setelah ini kita masih akan kembali dalam program 3 jam. Dan juga tadi kita sempat dibahas ya oleh Dr. Rifai tentang bagaimana cara menanggulangi atau mungkin juga mengurangi memutus rantai. Maksudnya memutus rantai demam berdarah. Selain 3M, menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas, kemudian juga menguras bak mandi, sahabat bisa menambahnya dengan 1M lagi, yaitu mengoleskan lotion anti nyamuk yang tentunya adalah Sovel, sahabat. Kenapa? Karena dengan Sovel ini kalau sahabat oleskan di kulit, maka nyamuk-nyamuk akan tidak berani hinggap. Kenapa? Karena dari aromanya saja, sahabat, itu Sovel bisa mengusir nyamuk penyebab demam berdarah, cikungunya, dan juga bisa mengusir nyamuk penyebab virus Zika. Jadi sediakan Sovel di rumah Anda dan oleslah setiap pagi, kemudian juga siang saat bermain dan sebelum tidur malam supaya terbebas dari gigitan nyamuk. Kita akan kembali sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Tidar Sakti. Musim hujan seringkali hujan panas seperti itu. Nah itulah yang sebabnya utama dari penyebab adanya demam berdarah. Sebenarnya ini sama COVID-19 ya. Artinya suatu infeksi yang disebabkan oleh virus, yang artinya akan sembuh sendiri dengan sistem kekebalan tubuh yang baik. Kita memang menganjurkan kalau demam 3 hari memang harus ke fasilitas pelayanan kesehatan, bisa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Tapi sebaiknya kalau memang ada fasilitas untuk telepon atau untuk telemedicine, dianjurkan untuk hubungan dengan mereka terlebih dahulu. Dan satu lagi sebenarnya rumah tangga saat ini kita dorong untuk menghindari gigitan nyamuk. Sebenarnya rumah tangga saat ini kita dorong untuk menghindari gigitan nyamuk. Bagaimana cara menghindari gigitan nyamuk? Ya salah satunya menggunakan insektisida rumah tangga yang kita kenal, termasuk penggunaan lotion nyamuk yang sudah juga masyarakat kenal dengan baik. Setiap tahun sekali ya kita selalu ada ini, karena menurut penelitian hemat kami, fogging itu adalah alternatif terakhir. Ini kan cukup menyemprotkan zat karsinogenik, jadi sangat beracun untuk manusia. Sapi aja yang sebesar itu bisa terdampak oleh fogging, apalagi kita manusia, berat badannya lebih banyak sapi. Analogi seperti itu bisa kita pakai untuk menyadarkan mereka bahwa kita itu harus waspada. Terinspirasi buah apel sejuk dan segar. Baru Sovel apel. Sejuk. Nyamuk tidak suka. Sepanjang malam. Sovel apel sejuk. Pakai masker, sesak nafas, plosa, eukaliptus alami, oles, nafas lega.
Kuman mau nempel, jadi loyo. Plosa ada uap hisapnya lagi. Plosa eukaliptus. Di tengah padatnya aktivitas sehari-hari dan menghadapi berbagai macam situasi, seringkali kita merasa harus menyegarkan pikiran sejenak. Untuk menyegarkan pikiran, lakukan plosa terapi, yaitu oles essential oil dan pijat di titik-titik acupressure pada gambar di leaflet. Pertama, pakai inhaler dan hirup berulang kali. Plosa berfungsi sebagai aromaterapi yang menyegarkan. Lakukan pikiran yang positif terhadap masalah dan meditasi mindfulness sambil melakukan plosa terapi. Mindfulness telah populer dalam beberapa tahun terakhir sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. Kedua, oles essential oil plosa di titik acupressure tangan. Tekan bagian titik acupressure tangan tersebut. Acupressure adalah menekan titik-titik tertentu pada tubuh yang dipercaya bisa mengatasi penyumbatan aliran energi dan mengembalikan keseimbangan energi di tubuh Anda. Ketiga, oles essential oil juga di kepala. Tekan dan pijat titik Baihui. Titik Baihui yaitu titik acupressure di tengah kepala, berfungsi sebagai penyeimbang energi ke seluruh tubuh. Pijatan harus dilakukan dengan 50 lingkaran searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Titik itu perlu dipijat secara rutin selama Radio Titar Sakti, sahabat keluarga sejati. Dan sahabat, sekarang kita akan terhubung dengan Linda Amalia yang sudah datang ke Rumah Sakit UMM. Ini untuk menceritakan tentang bagaimana edukasi Sovel dan juga plosa ke tenaga kesehatan di sana. Halo Linda. Iya, selamat pagi Linda. Bagaimana Linda kondisi di sana? Luar biasa banget sih Will di sini tadi, dan alhamdulillah sudah berhasil mengedukasi banyak sekali. Karena tadi itu banyak yang ternyata punya keluhan-keluhan yang tak terduga, Will. Seperti tiba-tiba pusing, kemudian juga mual, dan juga ada yang masuk angin bahkan. Dan luar biasa sekali plosa ini bisa membantu untuk pengunjung. Terus yang kemudian ada kalau untuk edukasinya seperti apa nih Linda? Tadi kan katanya menjelaskan juga ke pengunjung juga, tenaga kesehatan yang ada di sana juga, seperti apa itu? Betul banget Willy. Jadi karena tadi sudah banyak yang mengeluh ya, plosa ini memang benar-benar tepat karena memiliki 4 kegunaan dalam satu plosa nih. Nah yang pertama ini bisa mengatasi sakit kepala nih Will. Jadi tinggal dioles-oles saja di bagian kepala. Kemudian juga untuk sahabat ya yang merasakan hidungnya tersumbat, ini juga bisa Will. Tinggal dihirup saja karena aromanya ini benar-benar bisa melegakan pernafasan. Dan selanjutnya ini mungkin kalau dirasa pegel-pegel, ini juga bisa sebagai refleksi Willy. Karena bagian plosa ini bisa digunakan sebagai alat pijat juga. Dan yang paling penting untuk sahabat yang mungkin masuk angin, ini bisa digunakan sebagai alat kerokan Will. Jadi nggak perlu lagi cari koin-koin lagi, karena dalam plosa ini sudah ada 4-in-1 seperti itu Willy. Dan juga ini kan udah mulai demam berdarah nih Bill ya, menyerang karena udah mulai musim hujan. Jadi sahabat juga harus selalu sedia yang namanya Sovel. Kenapa nih? Selain 3M, menguras, menutup, dan mengubur, ini harus ditambah dengan mengoles. Dan kali ini Bill, Linda juga bersama Dokter Viva. Nah, bersama Dokter Viva nih Willy ya di sampingnya Linda. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dokter, ini kan lagi musim hujan nih dok ya. Gimana nih menurut dokter, selain wabah COVID yang harus kita perhatikan juga, tentu ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan juga nih di kala musim hujan ini dok. Jadi kalau sekarang memang
kita lagi berfokus pada COVID ya. Betul. Tapi kita tidak melupakan bahwa selain COVID itu juga ada penyakit-penyakit lain. Betul ya. sekali dokter. Dan kalau di musim hujan seperti ini ya biasanya mulai musim hujan ya, itu kita harus waspada terhadap penyakit demam berdarah. Nah, harus tetap diperhatikan bagaimana pencegahan untuk terhadap penyakit demam berdarah juga. Jadi selain kita berfokus pada memperhatikan bagaimana pencegahan terhadap COVID, tapi juga kita harus bisa memperhatikan untuk penyakit demam berdarah untuk menghadapi musim hujan ya. Betul sekali dokter. Nah biasanya kan kalau di daerah-daerah di kampung-kampungnya Linda itu kalau udah mulai musim hujan ini warganya gotong royong nih dok untuk melaksanakan 3M nih. Boleh disinggung sedikit sih dok, seberapa berpengaruhkah ketika kita menerapkan 3M itu dengan baik dok? Ya itu upaya pencegahan ya. Dan kita melakukan promotif, preventif, untuk melakukan preventif dari dilakukan 3M itu menguras ya, terus mengubur, kemudian menutup juga. Nah, itu kan upaya kita supaya tidak ada benih-benih atau jentik-jentik nyamuk yang hidup di situ. Betul. Ya kan, karena penularannya kan memang kita melalui nyamuk. Ya. Jadi kita jaga kebersihan, jangan sampai ada namanya tampungan-tampungan air. Nah, itu yang bisa membuat makin banyaknya reproduksi ya untuk nyamuk-nyamuknya. Itu yang perlu kita perhatikan. Betul banget dok. Tapi ketika kita harus beraktivitas di luar rumah nih dok ya, tentu hal yang paling penting juga melindungi tubuh kita nih dok. Nah di sini Linda juga punya produk yang namanya Sovel nih dokter. Jadi Sovel ini selain tadi kan 3M, bisa ditambah satu lagi dok, dengan mengoles Sovel dokter. Nah biasanya nih dokter kalau nyamuk-nyamuk demam berdarah itu aktifnya sekitar pukul berapa sih dok? Ya pagi itu ya, sudah sekitar jam di atas jam 9 ya. Pagi itu terus bisa ya banyak aktif. Jadi pagi malah ini waktunya kita beraktivitas nih dok ya. Berarti jadi buat sahabat juga ketika beraktivitas jangan lupa untuk selalu siap sedia Sovel. Karena ini juga baunya harum nih dokter ya, karena ada rasa kulit jeruk dan juga bunga geranium. Dan ini cara penggunaannya juga mudah sekali dokter. Tinggal dioles aja, ditaruh ke tangan, kemudian tinggal digosok-gosok aja, kemudian dioleskan nih dokter. Ini dia spesial untuk dokter Viva. Oh iya, terima kasih. Boleh dokter ini juga upaya preventif ya. Betul sekali dokter. Nah, boleh disampaikan juga dokter untuk sahabat Tidar Sakti bagaimana cara tetap hidup sehat, tetap ya dalam keadaan yang luar biasa. Ya kalau yang sekarang ini yang lebih saya tekankan ya karena wabah ini belum berakhir ya. Wabah COVID ini belum berakhir, pandemi belum berakhir, tetapi yang pertama adalah jaga protokol kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, disiplin pakai masker, jaga jarak ya, nggak perlu bergerombol gitu ya. Ya ditahan dulu lah ya supaya kita bisa memutus rantai penularan ini. Kemudian yang wajib itu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun gitu ya. Nah itu yang harus kita perhatikan betul karena virus ini sangat masif, cepat sekali penularannya. Dan bisa hilang kalau kita disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Oke, nah di samping itu juga kita nggak boleh mengabaikan penyakit-penyakit yang lainnya juga ya, seperti contohnya tadi demam berdarah. Ya. Baik dokter Viva, terima kasih atas waktunya. Semoga makin sehat. Amin. Makin luar biasa. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Willy ya, obrolan santai bersama dokter Viva ngebahas masalah
penyakit demam berdarah yang harus diperhatikan juga selain kita harus memperhatikan wabah COVID ini. Harus pakai protokol lengkap dan yang paling penting Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Linda ya. Dan selamat bertugas kembali. Jangan lupa kirim salam juga untuk teman-teman di Rumah Sakit UMM. Semoga tetap semangat dalam bertugas melayani masyarakat semua. Oke Linda, ditunggu kabarnya selanjutnya. Ya, dan sahabat, setelah ini kita masih akan kembali dalam program 3 jam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Tidar Sakti. Kulit putihku harus dilindungi oleh Sovel Hand Body Bengkoang. Terinspirasi buah apel sejuk dan segar. Baru Sovel apel. Sejuk. Nyamuk tidak suka. Sepanjang malam. Sovel apel sejuk. Musim hujan seringkali hujan panas seperti itu. Nah, itulah yang sebabnya utama dari penyebab adanya demam berdarah. Sebenarnya ini sama COVID-19 ya. Artinya suatu infeksi yang disebabkan oleh virus, yang artinya akan sembuh sendiri dengan sistem kekebalan tubuh yang baik. Kita memang menganjurkan kalau demam 3 hari memang harus ke fasilitas pelayanan kesehatan, bisa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Tapi sebaiknya kalau memang ada fasilitas untuk telepon atau untuk telemedicine, dianjurkan untuk berhubungan dengan mereka terlebih dahulu. Dan satu lagi sebenarnya rumah tangga saat ini kita dorong untuk menghindari gigitan nyamuk. Sebenarnya rumah tangga saat ini kita dorong untuk menghindari gigitan nyamuk. Bagaimana cara menghindari gigitan nyamuk? Ya salah satunya menggunakan insektisida rumah tangga yang kita kenal, termasuk penggunaan lotion nyamuk yang sudah juga masyarakat kenal dengan baik. Setiap tahun sekali ya kita selalu adain, karena menurut penilaian hemat kami, fogging itu adalah alternatif terakhir. Ini kan cukup menyemprotkan zat karsinogenik, jadi sangat beracun untuk manusia. Sapi aja yang sebesar itu bisa terdampak oleh fogging, apalagi kita manusia, berat badannya lebih banyak sapi. Analogi seperti itu bisa kita pakai untuk menyadarkan mereka bahwa kita itu harus waspada. Selama saya bekerja di sini ya, kurang lebih 7 tahun, saya mengamati pasien-pasien demam berdarah dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Bagaimana cara menghindari gigitan nyamuk? Ya salah satunya menggunakan insektisida rumah tangga yang kita kenal, termasuk penggunaan lotion nyamuk yang sudah juga masyarakat kenal. Sebenarnya rumah tangga saat ini kita dorong untuk menghindari gigitan nyamuk. Bagaimana cara menghindari gigitan nyamuk? Ya salah satunya menggunakan insektisida rumah tangga yang kita kenal, termasuk penggunaan lotion nyamuk yang sudah juga masyarakat kenal dengan baik. Setiap tahun sekali ya kita selalu adain, karena menurut penilaian hemat kami, fogging itu adalah alternatif terakhir. Ini kan cukup menyemprotkan zat karsinogenik, jadi sangat beracun untuk manusia. Sapi aja yang sebesar itu bisa terdampak oleh fogging, apalagi kita manusia, berat badannya lebih banyak sapi. Analogi seperti itu bisa kita pakai untuk menyadarkan mereka bahwa kita itu harus waspada.
Kulit putihku harus dilindungi oleh Sovel Hand Body Bengkoang. Membuat kulit tidak kering, aromanya. Terima kasih telah mengikuti obrolan sehat bersama Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang, didukung oleh PT Herlina Indah.